Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama kami dalam rangka tutorial menuju 100 juta pertama bersama Tede Amar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat copywriting yang menjual. Sebagaimana kita ketahui bahwa copywriting menjadi faktor penentu keberhasilan iklan kita atau promosi kita. Banyak orang yang akan membeli produk kita ketika kita membuat copywriting dengan sangat bagus. Sebelum kita membuat copywriting, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah keputusan pembeli atau pembaca yang membeli produk kita sebagian besar dipengaruhi oleh kata-kata. Ingat, sebagian besar dipengaruhi oleh kata-kata, sehingga copywriting yang sesuai sangat dibutuhkan untuk membuat mereka mau membeli. Oke. Yang kedua adalah tulisan dengan trik copywriting yang hebat akan mempengaruhi otak bawah sadar untuk bertindak. Ya, ketika teknik copywriting yang kita buat sangat bagus, maka akan masuk ke dalam otak bawah sadar kita, sehingga pembaca atau target konsumen kita yang membaca copywriting kita memutuskan untuk membeli. Yang ketiga, pada prinsipnya copywriting ini memiliki 3 fungsi, yaitu mengajak, memberikan informasi, dan mengingatkan. Ingat, 3 fungsi. Yang pertama mengajak orang, yang kedua memberikan informasi tentang fungsi-fungsi, tentang benefit-benefitnya, yang ketiga adalah mengingatkan bahwa saatnya sekarang untuk membeli, karena jika ditunda-tunda bisa jadi besok atau lusa produk ini sudah tidak ada lagi. Oke, sudah mengerti? Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sekarang kita akan fokus pada pembahasan copywriting untuk sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Dalam tulisan ini, di sosial media tidak cukup menampung banyak kata. Bahkan jika terlalu banyak kata, cenderung malas untuk dibaca. Apalagi di sosial media terus update. Artinya, status terbaru akan menggeser status yang lama. Ingat, karena ini adalah kita bermain di sosial media, maka produk atau copywriting yang kita buat untuk produk-produk kita harus tepat sasaran, harus simple, dan bisa memutuskan orang untuk membeli. Dalam waktu 3 detik pertama, orang mau memutuskan untuk membeli. Apa saja trik-trik copywritingnya? Yang pertama adalah awali tulisan dengan membahas masalah. Ingat, prinsip jualan itu memberikan solusi pada konsumen, bukan menjual, tapi memberikan solusi. Jika konsumen punya masalah, kita tawarkan solusinya. Kalau kita bisa memecahkan solusi konsumen kita, maka produk kita akan dibeli. Jadi kalau misalnya kita masih menjual produk dengan menawarkan kualitas bagus dan sebagainya, lupakan itu, tinggalkan cara itu. Kita cari masalahnya konsumen dan kita tawarkan solusinya. Contohnya seperti ini. Ini contoh sederhana untuk copywriting jualan baju di sosial media. Hai sis, sering beli baju di online shop tapi warnanya beda dari foto yang dipajang. Sering beli baju di online shop tapi ukurannya malah kekecilan, mau ditukar nggak bisa. Atau beli baju dan sudah transfer tapi barangnya tidak pernah datang. Sis, kami pastikan apa yang anda alami tidak akan pernah terjadi di online shop kami. Kami menjual produk sesuai dengan sis inginkan, warnanya sama, ukurannya sama, dan sampai ke rumah. Ingat, lihat di atas. Diawali dengan masalah. Ini adalah masalah-masalah konsumen. Warnanya beda, ukurannya kekecilan, atau sudah transfer barangnya nggak datang-datang. Lalu munculkan solusinya. Solusinya adalah online shop yang terpercaya. Produknya sama persis dengan apa yang di foto, dan kalau misalnya ada masalah bisa ditukar. Nah, kira-kira seperti itu. Ini tips yang pertama. Yang kedua, tampilkan fakta menarik yang jarang diketahui banyak orang. Misalnya, Bunda tahukah saat kita menyusui, tubuh kita akan menyedot kalsium dari tulang-tulang kita. Bayangkan kalau tulang kita rapuh dan sedikit kalsium, kita akan cepat pegal, bongkok, dan lebih parah lagi bisa patah tulang. Itu merugikan kita, belum mempengaruhi bayi kita juga. Kasian kan tulang kita dan bayi kita. Yuk kita biasakan minum susu sejak awal melahirkan. Ini ada loh susu yang rendah lemak, banyak vitamin, banyak protein, dan rasanya juga enak. Enggak enak,
Hanya dengan minum segelas sehari, tulang kita dan bayi kita terjaga. Nah, ini tips yang kedua. Tampilkan fakta-fakta menarik yang jarang diketahui banyak orang. Jadi inilah faktanya bahwa ketika kita menyusui, banyak kalsium tersedot oleh bayi kita, sehingga kemungkinan tulang kita akan keropos. Lalu akan hadirkan solusinya, yaitu dengan meminum segelas susu, dan susu ini adalah susu yang kita jual. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, kita menampilkan fakta supaya orang ngeh dan tertarik, dan seperti biasa kita tawarkan solusinya. Selanjutnya yang ketiga adalah sebut berapa target konsumen kita. Misalnya kurang lebih contohnya seperti ini. Jika saat ini Anda pelaku bisnis online yang memanfaatkan media sosial sebagai tools marketing, online shop yang ingin penjualnya meningkat dan meluas, atau pengguna Instagram aktif tapi belum memanfaatkan Instagram untuk bisnis, ingin mengetahui strategi optimasi Instagram untuk jualan, maka ebook yang saya tulis ini wajib Anda miliki. Silahkan lihat tips yang ketiga ini. Sebutkan siapa target marketnya, pelaku bisnis online, online shop, pengguna Instagram aktif. Nah, kita bisa kembangkan target konsumen kita, misalkan ibu rumah tangga, anak sekolah, bapak-bapak, ibu rumah tangga, dan siapapun. Kira-kira seperti itu. Silahkan terus kembangkan target konsumennya, bisa jenis kelamin, pekerjaan, usia, seperti biasa. Terakhir kita berikan solusinya. Yang paling penting kita berikan solusinya. Tips yang keempat adalah tampilkan keunggulan produk atau jasa kita. Kurang lebih contohnya seperti ini. Apakah Anda butuh topi untuk event perusahaan, instansi, atau komunitas? Kami siap bantu. Ada 3 alasan penting mengapa Anda harus pesan topi ke kami. Misalnya, pertama, kami utamakan kualitas. Kedua, kami tepat waktu. Dan ketiga, kami bertanggung jawab. Lihat, tips keempat ini dalam membuat copywriting. Tampilkan keunggulan produk atau jasa kita. Tampilkan keunggulan produk atau jasa kita. Yang kelima, tipsnya adalah tampilkan bukti dan data. Seperti ini contohnya. Mari bergabung bersama 5.835 ibu rumah tangga yang sudah meraup penghasilan miliaran rupiah hanya dengan memanfaatkan Facebook. Kami berikan bukti, bukan lagi janji. Kesempatan ini hanya berlaku untuk hari ini. Nah, ini adalah data atau fakta. Ini ada data 5.835 ibu rumah tangga. Data ini jadi menarik untuk konsumen. Konsumen akan berpikir, wah menarik ya, udah banyak orang yang bergabung bersama ini. Yang target konsumennya reseller, bisa mencantumkan jumlah reseller yang sudah ikut bergabung, dan ini menarik banget. Dan target konsumennya adalah ibu-ibu muda, untuk supaya tampil cantik, tampil seksi, atau tampil penuh percaya diri dengan produk yang dijual. Bisa jadi ini jadi salah satu cara. Tips yang kelima bisa dipakai. Selanjutnya adalah tips ke-6. Berikan tenggang waktu. Ada batasan, ada limitasi waktu. Kurang lebih contohnya seperti ini. Berlaku untuk hari ini sampai pukul 00. Sebuah jam tangan menarik seharga 1 juta akan kami jual 500.000. Cara ini akan cepat banget. Saya malah pernah dengar ada online shop di Bandung menampilkan produk bajunya dari jam 4 sampai 5 subuh. Setelah itu produknya dihapus dan laris. Tidak semua produk bisa dilakukan seperti ini. Jika kita melakukan produk-produk yang memang sangat limited dan memang kita sudah membangun engagement yang sangat bagus, kita bisa lakukan copywriting yang ke-6. Selanjutnya, teknik yang ke-7 adalah sampaikan deskripsi produk secara detail. Contohnya gini, kami jual sepatu safety kulit asli, warna coklat tua, sol karat lentur dan tidak licin, serta sudah terjahit terdapat part besi di ujung sepatu, jadi aman buat kantor, pekerjaan proyek, ataupun untuk kegiatan berpetualang di alam bebas. Bahan atas kulit sapi asli tipe semir, sangat kuat dalam segala medan. Sol bawah menggunakan karet kental jadi tidak kaku. Garansi kembali jika barang bukan kulit. Kalau sudah detail begini, konsumen nggak ragu lagi untuk membeli. Walaupun kadang-kadang tipe konsumen Indonesia sudah sedetail itu pun masih bertanya. Nah, kalau sudah detail saja masih bertanya, apalagi kalau nggak detail. Oke, tips yang ke-7 adalah sampaikan deskripsi produk secara detail. Selanjutnya, apalagi?
Tips yang ke-8, tampilkan testimoni atau kepuasan pelanggan atau rekomendasi dari lembaga tertentu. Yang ini simple, kayaknya mudah, tinggal capture saja testimoninya, share di sosial media, buat copywritingnya yang bagus lagi. Misalnya si ibu ini sudah menggunakan ini, itu dan sebagainya. Testimoni ini sangat berpengaruh, sangat mudah. Dan selanjutnya tips selanjutnya adalah berikan garansi dan janji. Jadi kalau misalnya produk ini tidak sesuai dengan aslinya, silakan kembalikan dan 100% uangnya dikembalikan, atau apapun garansi yang bisa memberikan dan bisa membuat orang mau membeli produk kita. Oke? Sudah saya coba share 9 tips bagaimana membuat copywriting. Tinggal kita pilih, tidak seperti semuanya harus dipakai. Kita pilih dari 1 sampai 9 yang cocok dengan produk kita bisa pergunakan. Ingat, penentuan copywriting yang sangat detail, yang sangat tepat bisa membantu kita membuat dan menjual produk kita jauh lebih bagus. Jadi mulai hari ini pikirkan cara copywritingnya. Sekarang cobalah latihan membuat copywriting dari produk fokus yang akan kita promosikan. Semakin sering kita buat, semakin mudah kita membuatnya. Ingat, copywriting ini adalah skill yang harus dan wajib kita kuasai, supaya produk yang kita tawarkan, yang kita promosikan tidak begitu-begitu saja, sehingga closing lebih banyak lagi. Dan ingat, fokus. Lebih baik menjual 1 barang ke 1000 orang dibandingkan menjual 1000 barang ke 1 orang. Kita tidak perlu menjual semua barang yang ada di TD Ahmad. Kita pilih produk fokus kita sesuai dengan target market kita, dengan riset pasar yang kita cari, sehingga kita lebih mudah untuk membuat copywriting. Bayangkan kalau kita memilih menjual 1000 produk dan kita harus membuat masing-masing copywriting, tentunya akan sangat susah. Tapi kalau kita memilih 1, 2, 3 atau maksimal 10 produk dan kita buat copywritingnya, kita bikin planningnya dengan baik, maka akan lebih mudah membuat kita closing. Buat kita akan lebih mudah, target marketnya lebih terukur. Lebih baik menjual 1 produk ke 1000 orang daripada menjual 1000 produk ke 1 orang. Terakhir, selamat menjemput 100 juta pertama Anda bersama TD Ahmad. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.